salam. Dipetik dari rumah Mas Andreas. Izinkan saya mengucapkan salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam makan opak. Makan opaknya di jembatan 5. Jawab salamnya kurang kompak. Kalau kompak saya doain masuk surga. Mau masuk surga ibu? Mau masuk surga bapak? Mau aja apa mau banget? Cius? Ini apa? Ini goreng. Jalan-jalan ke pasar malam, membelikan anak model mainan. Dari bunyi jawaban salam, kelihatannya bapak ibu banyak cicilan. Betul apa betul? Cicilan panci, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan kardus. Pergi ke pasar membeli obat. Obat penurun demam panas. Yang jawab salam saya dengan semangat. Semoga saya doain cicilannya cepat lunas. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya kencang berarti banyak cicilan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu balin fi halaqi dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiq lana ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapaknya pelit banget. Mak-maknya doang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, pernah lihat saya, Bu? Di mana? Di Inis TV ya? Ya Allah ya Rabb, tabarakallah. Alhamdulillah tahadus bi ni'mah. Kemarin saya sama Mama Dede. Saya dengan Ustadz A.A. Hilman itu satu engkong. Bu, Ustadz A.A. Hilman sama saya satu engkong.
engkaunya beliau sama saya adalah engkau. Di mana saya ceramah, di mana saya khutbah, pasti banyak yang pengen foto sama saya. Katanya mirip-mirip tipis. Insya Allah mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Amin Allah, amin. Tentunya yang pertama dan yang paling utama yang kami muliakan, guru-guru kami tercinta, Hadratil Mukarramin, para alimul ulama, para asatidz wal hujjaj, para asatijah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat wabil khusus yang kami muliakan. Pertama, Ketua DKM Musholah Al-Hidayah Al-Mukarram Al-Ustadz Karmijan SPDI, sudah pantas 2 istri. Ibu mana ibu? Tulang digantung. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Abdullah Al-Ustadz Raud, wabil khusus guru kami tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Anwar, Bapak Ketua RW 04 Bapak Sudiono beserta staf dan jajarannya, kemudian Bapak Ketua RT 13 Bapak Wahono, yang tadi alhamdulillah sambutannya luar biasa, kalau saya biasa di luar. Kemudian Bapak Ateng selaku sesepuh di tempat RT 13, Bapak Babin Kamtibmas Kapuk Muara yaitu Bapak Hasanuddin, yang tadi sudah menyampaikan tausiah yang luar biasa untuk menjaga keamanan wilayah, bahkan menjaga nilai-nilai persatuan ukhuwah Islamiyah. Betul apa betul? Selanjutnya adalah Ketua LMK Bapak Bunyamin dan sahabat sahib saya, Ketua LMK juga Bapak Romdoni, betul? Ketua RT 01 sampai RT 17, iya. Bapak Babin Kaptimas Bapak Hartono, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz wal asatizah, para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik tim hadrah yang luar biasa. Wabil khusus qori kita tadi yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang luar biasa, sampai luar biasa kita begitu enak mendengarnya. Tapi mohon izin tarikannya tadi karena soundnya begitu, jadi agak berat, kasihan. Mudah-mudahan beliau menjadi qori yang terus menjadi qori internasional. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para sahabat ahli surga yang dimuliakan Allah. Kok nggak ada yang amin? Amin. Para ibu-ibu calon ahli surga yang dimuliakan Allah, bapak-bapak calon ahli surga yang dimuliakan Allah, anak-anak remaja yang dimuliakan Allah, para calon-calon jenazah yang dimuliakan Allah. Amin. Kagak amin. Ibu, bapak, bunda, ayahanda yang dimuliakan Allah. Kita semua harus amin ketika disebut jenazah. Kita harus amin kalau disebut camat, calon mati, calon isdat, calon akan menghadap ke dalam kubur, calon yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Betul. Izinkan kami, izinkan saya Al-Fakir, tadi disebutkan Aan Subhan. Aan Subhan. Nama saya tapaulan kepada Ketua PBNU di zaman tahun 1975, yaitu Subhan ZE. Nama Aan itu nama panggilan bunda. Saya biasa di medsos dipanggilnya Aan Jetli, sendal jepit sendal lili. Aan sipit kayak Jetli. Amin ya rabbal. Ibu-ibu zaman dulu mungkin kagak kenal, kenal ya sama Jetli, tapi anak Gen Z, generasi sekarang sudah tidak kenal.
tahunya bapak-bapak andilau, betul? Betul. Antara dilema dan galau. Ada di sini yang galau. Kredit belum lunas, cicilan masih banyak, anak-anak masih pada sekolah, bahkan besok sudah pada minta jajan. Betul apa betul? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya kalau ceramah duduk agak enak. Boleh izin berdiri ya? Boleh izin berdiri? Kalau tidak boleh saya pulang dulu. Mohon izin ya Bapak, Pak Kiai yang di dalam. Mohon izin Kiai Anwar, tadi Kiai Yahya, Kiai Basumi, kemudian tadi saya belum sebutkan juga di dalam. Luar biasa banyak para kiai dan ulama-ulama kita di tempat ini. Tahadus bin ni'mah. Kebetulan sama beliau-beliau saya sudah pada sering ketemu Bapak, baik di NU maupun di Dewan Khotib yang ada di Jakarta Utara. Pas ketemu, Masya Allah, saya tadi grogi juga ketemu guru-guru kita di dalam. Saya mau ngomong apa nih Bunda? Saya mau bicara apa nih? Ternyata inilah yang dinamakan dengan silaturahmi, berujung kepada ketemu kembali dengan sahabat-sahabat lama. Ibu bapak adalah generasi yang selalu pinjam duit 100 karena silaturahmi tak akan pernah putus. Buat apa duit 100 kalau tidak dibawa kepada urusan yang serius? Lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Kalau aku tidak punya ilmu, aku bukan apa-apa. Tapi kalau aku tidak punya kamu, aku tidaklah siapa-siapa. Kalau aku tidak punya ilmu, aku rugi anak-anak. Aku rugi Gen Z. Tapi kalau aku tidak punya kamu, kalau aku tidak punya kamu, aku bisa cari lagi. Amin ya Rabbal. Boleh berdiri ya? Boleh Pak Kiai, monggo. Boleh berdiri Ustaz? Duduk kagak enak banget. Izin ya. Kalau Kiai, Ustaz duduk itu usianya sudah di atas 60. Saya masih 25 jalan Bunda. 25 jalan 15 tahun. Ya kurang lebih 40 tahun ditambah 10 besok, tepatnya 7 Oktober Ustadz Doni. Alhamdulillah tahadus bi ni'mah. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi Rabbi, Allah yang maha sayang, yang sayangnya tak akan pernah terbilang. Allah yang maha rahman dan rahim, yang menguasai alam semesta ini. Tentunya mari sama-sama berdasarkan hadits qudsi yang telah Allah firmankan, wa man lam yashkur ala ni'mai wa man lam yasbir ala balai wa man lam yarda bi qada'i falyakhruj min tahtis samai falyaltamis rabban siwai. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, tidak bersabar atas ujian yang aku berikan. Kemarin Pak Kantipmas, Bapak RW, Bapak RT kita tahun 2019-2020 luar biasa diberikan ujian berupa COVID-19. Betul apa betul? Diuji kita dengan PHK berkepanjangan dan banyak sekali. Kemudian di mana-mana terjadi dekadensi, krisis moral, akhlak generasi muda kita. Betul? Narkoba merajalela. Betul? Kalau kita mah narkoba marikin kontrakan babak. Bu, di sini luar biasa. Bagaimana kita sebagai Muslim yang pertama viralkan syukur kita kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Kita tadi duduk bersimpuh bertawajuh, mengucapkan kalimat zikir, tahlil dan tahmid, mengucapkan kalimat selawat kepada kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada suatu ibadah yang langsung diterima oleh Allah adalah ibadah membaca salawat kepada kanjeng baginda.
Kalau kita sholat 5 waktu, belum tentu sholat kita diterima, Pak. Tergantung bagaimana husu dan ilmunya. Kalau kita membaca Al-Quran, belum tentu juga kita diterima oleh Allah, karena kita masih memiliki rasa riya dan ingin dipuji. Ketika kita duduk bersimpuh berzikir kepada Allah, bahkan kita bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita santuni anak-anak yatim, juga ada kemungkinan pahalanya itu tertangguhkan. Tapi ketika kita membaca salawat kepada kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan langsung Allah ijabah apa yang telah kita bacakan salawat kepada kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, ayahanda, anak-anakku remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah malam ya? Udah malam ya? Besok kan pada sekolah. Besok kerja ya Pak? Kalau maulid jangan malam-malam. Nanti kata Pak Kamtibmas tadi, Pak Hasanuddin, jangan sampai subuhnya kesiangan. Betul? Jangan cuma di sini kita maulid luar biasa banyaknya, ada 1000 orang. Betul? Tapi di musola nanti sholatnya cuma 1 baris, imam sama makmum doang. Betul Ustadz Karmijan? Jangan sampai seperti itu. Bunda yang dirahmati Allah, ayahanda yang dirahmati Allah, bahwa maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tanya, Bunda angkat tangan, emang maulid diperintah oleh Allah? Emang maulid ada aturan dan tuntunannya? Saya jawab, maulidun Nabi adalah mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mencintai umatnya, Rasul mencintai kita, bahkan Rasul menjadikan diri kita sebagai nanti ketemu beliau mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Rasul tidak pernah kenal sama kita. Betul apa betul? Masa kita cuma cinta doang? Masa kita cuma menjalankan syariat beliau doang? Masa kita cuma bersolat kepada beliau? Tidak mau dalam hal ini kita menjadi orang yang kikir, bakhil, pelit alias koret. Betul apa betul? Makanya ketika kanjeng baginda Rasul disebutkan yang mulia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada kanjeng baginda Rasul dengan salawat dan taslim yang sempurna. Bu, yang belakang main arisan, kedengaran kagak nih? Mudah-mudahan di maulid ini kita menjadi hamba dan umat yang tetap bersatu menjaga uhuwah Islamiyah dan wataniyah di antara sesama kita. Betul apa betul? Betul, amin. Jangan sampai setelah acara maulid kita bercerai-berai. Ustadz satu gontokan dengan teman yang lain, bahkan masyarakat yang satu bergontokan dengan masyarakat yang lain. Kita jaga nilai uhuwah Islamiyah. Betul Pak Ustadz? Betul. Betul Pak, betul. Maka dari itu, ingatlah di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, ketika Nabi Adam alaihi salam, tahu Bu Nabi Adam? Bu, Ibu tahu Nabi Adam adalah Nabi yang pertama, adalah manusia yang paripurna pertama, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Beliau mengalami yang namanya taubat kepada Allah ketika ibunda Siti Hawa menggoda untuk makan buah huldi karena digoda oleh iblis. Bu, ibu-ibu mah gampang tergoda. Kalau bapak-bapaknya insya Allah kagak beda.
korupsi merajalela. Bahkan bunda-bunda suaminya disuruh untuk beli mobil, disuruh untuk korupsi. Itu akibat dari rayuan apa? Yaitu rayuan ibu-ibu. Betul? Saya bukan menyalahkan ibu-ibu, tapi ibu-ibu adalah makhluk yang paling kuat di muka bumi ini. Oh, ibu-ibu makhluk yang paling hebat di muka bumi ini. Barang segede apapun ibu-ibu pasti telan. Betul? Segede apapun ibu telan, insya Allah. Tapi bunda yang dirahmati Allah, bunda kalau bawa motor belok ke kiri, saya ke kanan, betul? Iya Pak. Kita kadang-kadang suka gondok. Kemarin saya di Pedongkelan, ketika saya melihat ibu-ibu di depan saya, dia belok kanan, kemudian saya pakai ke kiri. Subhanallah. Ketika saya omelin, lebih marahan dia. Saya sudah betul Pak, Bapak yang salah. Kenapa Bapak ngikutin saya? Subhanallah. Ibu-ibu bunda adalah makhluk yang paling terkuat di muka bumi. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak bunda semua. Kalau bunda ingin anaknya sukses, keluarga itu ingin sukses ayahanda, maka carilah istri yang soleh, carilah istri yang rajin sholat, carilah istri yang taat pada suami, carilah istri yang cantik. Cantiknya adalah cantik luar dalam, bukan hanya cantik skincare, bukan hanya cantik polesan, bukan hanya cantik dari bedak yang pipa yang dibeli oleh mereka. Betul? Betul apa betul? Bu? Bu? Pengen jadi istri soleha? Bapak pengen jadi ayahanda soleha Pak? Pengen jadi suami soleh? Insya Allah bapaknya mah pengen banget ini sudah pada soleh, karena semuanya insya Allah duduk bersama di majelis ilmu, yaitu majelis Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul Bu? Kalau ingin menjadi istri yang soleha, Bu, kayaknya pada ngantuk dah. Bu, yang belakang pada ngantuk dah. Jangan ngeliatin saya mulu Bu, ntar kesemsem loh, malah lupa sama suami. Jadi kata Rasul, ida sholat al-mar'atu khamsaha, wanita perempuan mah gampang masuk surganya Bu. Dia sholat 5 waktu kagak ditinggalin, kecuali dalam keadaan haid dan lampu merah. Betul? Pada sholat kagak nih? Sholat enggak? Aku doang. Karena di rumah buka jilbab, di rumah mah berbukaan lagi. Mudah-mudahan semuanya di sini insya Allah sholat yang 5 waktu. Wa sholat sahraha, perempuan itu puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tuh Bu, berapa Bu? 2. Wa barajat farjaha, menjaga kehormatannya. Jangan selingkuh, jangan lirik sana lirik sini. Suaminya sudah pilihan Allah, bahkan suaminya sudah berjanji kepada ibu untuk setia dan tetap setia di dalam fitrah dan jalan Allah Subhanahu wa ta'at jauzaha. Bunda semua harus taat kepada suaminya. Saya pengen tanya, ibu-ibu hadir di sini, apakah sudah mendapatkan izin dari ayang bednya? Tunjuk yang belum dapat izin, tunjuk tangan yang belum dapat izin. Saya kasih amplop. Oh berarti nggak ada? Alhamdulillah, semuanya adalah wanita-wanita yang soleha.
bukan wanita-wanita yang solehah. Bapak percaya nggak Pak? Jangan-jangan ini ada istrinya juga. Insya Allah kalau ibu izin sama suami, suami mengizinkan, silakan ibu berangkat ke taklim dan pengajian. Tapi kalau tidak dapat izin, jangan harap ibu akan mendapatkan pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau nanti pulang dari maulid, ayang beb atau papahnya ingin dibuatkan kopi, ibu-ibu sudah lelah, dibuatin kagak? Benar, benar, bohong. Coba Pak, nanti kita lihat, kita buktikan apakah istri kita ini adalah istri yang solehah. Nanti Bapak tolong tes. Belaga mah, Papa udah ngantuk nih pengen dibuatin kopi. Coba tes Pak, dibuatin enggak? Belum kan, mana mau kata Bapak. Bu, betul apa betul? Mau buatin kopi buat suami? Insya Allah mudah-mudahan ibu menjadi istri yang solehah. Kalau ibu disuruh tutup aurat, kalau ibu disuruh tutup aurat pakai jilbab dan hijab, mau enggak? Bohong. Besok kita buktikan Ustaz. Selepas dari maulid ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang berpengaruh, ada perubahan, yaitu adanya istri-istri yang solehah yang menutup hijabnya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah, ayahanda dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu maulidun Nabi? Bu, apa itu maulidun Nabi? Maulidun Nabi adalah hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Said Alwi Al-Maliki di dalam tafsirnya, beliau mengungkapkan kalimat, ada surat Yunus ayat 58, beliau mengartikan wa bi rahmatihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul bi'adlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bu, nanti pulang dari rumah, pulang ke rumah Bapak boleh buka surat Yunus 58. Di situ dikatakan, kul katakanlah ya Muhammad, bifadlillah dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Said Alwi Al-Maliki menafsirkan bahwa wa birahmatihi itu adalah kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kanjeng baginda Rasul adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung di muka bumi dan alam semesta ini? Karena apa? Di dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad wa ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu ya Rasul, kalau bukan karenamu ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta dan isinya. Ini kopi siapa? Ibu ayahanda yang dimuliakan Allah. Rasul adalah manusia mulia, manusia yang paling paripurna, suri tauladan harus kita ambil dari beliau. Makanya di maulid ini jangan hanya kita seremonial saja, jangan hanya setiap tahun kita kumpul bersama di majelis ilmu di Musalah Al-Hidayah, jangan hanya kita duduk makan bersama saja, tapi hikmah dan tausiah serta uswah dari Nabi Muhammad tidak kita teladani. Betul apa betul? Pak, pulang dari majelis ilmu ini, Bu, pulang dari maulid kita harus ambil hikmah daripada keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ketika kita sarafal anam, bahkan maulid al-Barzanji bersolawat, kemudian kita mengucapkan kalimat ya Nabi salam alaika, hati kita bergetar enggak Bu? Hati kita
bergetar karena kehadiran Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka rawi Al-Barzanji, karya Syekh Said Ja'far Al-Barzanji yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Madarijus Su'ud, itu disebutkan kalimat yang terakhir ketika sebelum kita membaca doa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Ada kalimat itu, Ustaz. Ada kalimat itu adalah Kanjeng Baginda Rasul. Beliau adalah orang yang sangat pemalu. Kalau Ustaz Aan malu-maluin, kalau ibu-ibu malu-malu, kalau bapak-bapak malu-malu, tapi Baginda Rasul memiliki sifat rasa malu. Betul? Betul apa betul? Karena beliau punya sifat rasa malu. Anak-anakku semua, perhatikan. Kalau saya bilang hello, jawab hai. Kalau saya bilang hai, jawab hello. Hello. Ulang nih, ada duit nih, ada duit. 3 amplop. Siapin 3 amplop nih. Nanti yang semangat saya kasih. Terakhir saya kasih pertanyaan. Hello. Hai. Bapak-bapaknya diam aja. Tega banget. Angkat dong tangannya, nanti saya kasih duit. Ibu-ibu, hello. Hai. Terus banget nih saya kasih duit. Ibu ya. Jangan dilihat isinya, lihat amplopnya. Buat beli kopi. Ibu-ibu, hello. Bapak-bapak, hai. Ibu-ibu, hello, hello. Hai, hai. Saya lihat di pojokan meremut aja loh. Habis diomel sama lakinya. Meremut. Awas ya. Ya Bu, nanti yang kasih ada 2 amplop. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki sifat rasa malu. Kalau manusia sudah tidak memiliki sifat rasa malu, tolong perhatikan. Kemarin Bapak Kamtibmas terjadi di 28 sampai 1 September itu adalah kerusuhan, betul? Itu manusia-manusia yang tidak punya rasa malu karena mereka mau menjarah, betul? Kan rumahnya Sahri ini. Sahri. Apapun bentuknya, sebuah penjarahan itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah mencuri, mengambil hak milik barang orang lah. Pak Ustaz, kemungkinan kan dia dari hasil korupsi. Ente jangan suujon. Bisa aja dia punya perusahaan besar, rumah yang dibangun dari perusahaannya, bukan dari uang DPR. Betul? Kita jadi manusia harus banyak suujon. Husnuzon. Harus banyak berhusnuzon kepada sesama manusia yang lain. Betul? Penjarahan yang terjadi kemarin, subhanallah Pak. Saya ada tugas di Cakung. Pada Sabtu malam Minggu saya tidak berani pulang. Kawan-kawan saya yang pada bawa mobil plat merah, alhamdulillah tahadus binima, tugas saya di KUA Pak. KUA Kecamatan Cengkareng. Kalau bunda ibu-ibu yang mau menikah lagi, silakan bisa bertemu dengan saya. Kalau yang mau menikah lagi, tapi ini wilayah Jakarta Utara, bukan tugas saya. Adanya di KUA Jakarta Utara, betul? Saya pulang Pak, itu kawan-kawan saya mobilnya diganti plat hitam semua. Ketakutan. Karena apa? Luar biasa, informasi berita hoax muncul. Karena apa? Karena kita tidak menguasai media sosial. Bu, saya mau tanya sama Bapak juga, yang malam ini tidak punya handphone, tunjuk tangan, saya kasih duit. Enggak ada di dunia ini yang tidak punya handphone.
bahkan setiap detik, setiap waktu, betul. Kita bangun tidur, bunda-bunda bangun tidur, yang dilihat bukan suaminya, tapi yang dilihat handphonenya. Betul atau betul? Karena media sosial ini menjadi barometer, bahkan menjadi ukuran di mana kita sebagai insan umat muslim harus waspada. Harus waspada karena ini adalah setan gepeng. Ini setan gepeng. Dimanapun kita bawa, setan ini akan selalu menggoda kita. Betul apa betul? Dulu waktu saya masih kecil, bapak saya pengurus musola. Apa kata bapak saya? Tong, kalau bisa mah lu jangan nonton film layar tancap. Zaman kita Ustadz Romdoni dulu layar tancap, betul? Saya takut banget nonton layar tancap. Pas kelas 5 SD, saya ngumpet-ngumpet bagaimana sih sebenarnya layar tancap itu. Ternyata luar biasa. Ada kelambu, tahu kelambu? Ada kain lebar dipanjangkan, kemudian ada sinarnya, ada gambarnya. Malam itu saya ngumpet, saya nonton. Saya pulang jam 3 subuh. Ketika pulang, saya ngumpet di musola bapak saya. Tahu-tahu dibangunin. Ternyata bukan dibangunin. Tiba-tiba saya dilemparin ke kolam. Dilemparin ke kolam. Disitulah saya kapok nonton layar tancap lagi. Tapi sekarang, jangankan kita melarang putra-putri kita, bapak ibu, gadget dan handphone ini sudah masuk ke kantong-kantong kita, betul? Kadang kemaksiatan di kamar kita bisa buka apapun. Kita tanya Mbah Google, pas alu ahla Google in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada Mbah Google jika kau tidak mengetahui. Makanya hari ini jangan sampai kita lupakan. Nah, guru-guru kita di dalam, guru-guru yang mengajarkan kita Al-Quran, guru-guru yang mengajarkan kita Iqra, guru-guru yang mengajarkan kita sholat, guru-guru yang mahalilin kita nanti kalau kita meninggal, guru-guru yang nyolatin kita kalau kita meninggal. Tolong hormati guru-guru yang ada di kampung kita. Betul apa betul? Jangan sampai guru kita disepelekan. Ibu undang saya bisa bayar 5 juta. Alhamdulillah. Tapi guru yang ada di sini, bapak dan ibu bayar cuma 100.000 perak. Tolong hormati guru-guru kita. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Malabari disebutkan. Halo. Hai. Biar nggak ngantuk. Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, bapak ibu diperhatikan. Ini oleh-oleh. Sayati zamanun ala ummati. Akan datang suatu masa pada umatku, kata Kanjeng Baginda Rasul. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan lari kita, akan kabur kita dari alimil ulama dan ahli-ahli fikih di kampung-kampung kita. Kita ngajinya sama Mama Dede, betul? Tadi ada Mama Dede kan? Kenapa nggak ngomong-ngomong sama saya? Saya kan kenal sama Mama Dede. Kemarin minggu lalu saya acara di Al-Malik Travel. Insya Allah nanti di GOR tanggal 20 Oktober kita akan bikin acara besar bersama Mama Dede dan Ustadz Surti Al-Buguri. Ya, kita punya tim yang insya Allah nanti kalau ibu-ibu mau saya undang. Tungguin aja ya. Tungguin aja ya. Nanti kalau saya minta jamaah misalkan dari sini 100, siap aja datang, oke?
Insya mudah-mudahan jadi. Amin ya robbal Alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ayahanda dan bunda yang dimuliakan Allah. Tadi kita lari dari alimin ulama dan ahli fikih kita. Kita ngaji, lihat di TV, lihat di lihat di TikTok. Kita ngaji sama ustadz-ustadz yang ada di TV. Ada Gus Baha, ada Ahilman, ada Ustadz Aan Jetli, ada Ustadz Subki Al-Buguri, ada Mamah Dede, bahkan ada mamah-mamah yang lainnya. Betul? Kita ngajinya dari situ. Kita lupa, kita tinggalin guru ngaji kita yang belajar Iqra, yang belajar kita alif-alifan dan alif beneran. Betul? Kita ngaji. Mau kemana, Neng? Ono mau ke Mama Dede. Guru ngajinya yang ada di kampung di RT-nya ditinggalin. Kasihan nggak guru ngaji kita? Ini sudah menjadi sebuah peringatan dari kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayabtalihumullahu bisalati baliyatin. Kalau kita lari dari alimin ulama dan ahli fikih, lihat 3 buah ujian akan menghantui dan mendatangi kita semua, Bu. Bu, ingat 3 buah ujian kalau kita tidak lagi mengindahkan guru ngaji kita. Ada Ustaz Tarmiji yang kita tinggalin, kita ngajinya sama Mamah Dede dan mamah-mamah yang lainnya. Fayabtalihumullahu bisalati baliyatin. Allah berikan 3 buah ujian kepada kita. Yang pertama, apa ujian itu? Bu, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Benar. Yang pertama, ujiannya adalah yarfa'ul barakata minal ardi. Allah akan cabut keberkahan di dalam kehidupan di muka bumi ini. Coba lihat, sekarang barang-barang menjunjung tinggi, melambung tinggi, naik. Betul Ustaz? Betul. Harga bensin naik, betul? Harga tomat, harga sayuran, harga bensin, bayaran anak sekolah, semuanya serba. Bapaknya anak-anak, nah, ya Allah, Pak, bapaknya anak-anak naik katanya, Pak. Ya Allah, naik apa? Naik haji. Insya Allah kita akan naik haji dan berangkat umroh ke Makkahul Mukarramah kalau kita cinta kepada kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu mah gitu, bilangnya naik, semua serba naik karena keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu. Tawuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, betul Pak Kamtibmas. Bahkan kemarin Bu, maaf, tetangga saya, kan saya mah rumahnya dekat kampung Ambon, ya Pak Kamtibmas, itu keluar masuknya luar biasa. Itu tetangga saya, Bu, tetangga saya masuk keluar sampai 700 jual kontrakan. Besoknya masuk lagi. Subhan, astagfirullah. Mudah-mudahan di sini mah insya Allah enggak. Di sini anak-anak kita enggak ada. Dengan adanya maulid kita sterilisasi dan kita jadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Bunda yang rahmati Allah. Yang kedua, kata Rasul, kalau kita sudah tidak mengindahkan alimul ulama dan ahli fikih kita, kalau kita sudah tidak mengindahkan guru-guru ngaji kita di kampung-kampung kita yang mengurus kita semuanya di sini, maka lihat, yusallitullaha sultanan zalimah. Allah akan berikan pemimpin kita yang tidak pro terhadap nasib umat Islam. Bu, kemarin gaji anggota kita pengen dinaikin, betul. Sementara harga membumbung tinggi, gaji PNS dinaikin, semuanya dinaikin.
Itu karena apa? Karena keberkahan dicabut oleh Allah, karena kita jauh dan lari dari ulama dan ahli-ahli fikih kita. Betul apa betul? Yang ketiga kata Rasul, yahrujuna minad dunya bighairi iman, akan meninggal dunia dan mati kita dalam keadaan tidak membawa iman, dan kita meninggal dalam keadaan kafir alias tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah. Bunda yang dirahmati Allah, anak-anak generasi Z yang Bapak sayangi, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ngantuk belum? Sampai jam berapa ya? 15 menit lagi insya Allah sampai jam 11. Saya insya Allah tidak akan pernah lama. Yang penting nanti ibu pulang dari sini subscribe, follow YouTube saya. Amin. Apa tuh? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nanti cari YouTube saya, TikTok saya, medsos saya, boleh ibu-ibu cari. Pokoknya yang mirip-mirip tipis sama AA. Insya Allah saya menjadi YouTuber baru 2 tahun. Tapi YouTube-nya YouTube dakwah Bapak Ibu. Tidak cari duit, tapi insya Allah ini adalah memviralkan kebaikan dan memviralkan dakwah. Apa kata para ulama? Viralkan dakwah, viralkan kebaikan, walaupun bumi akan runtuh. Bunda, ibu yang dirahmati Allah, ayahanda, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah. Amin. Ibu, alhamdulillah, selalu tersenyum. Apa kata Rasul? Di antara karakter, sifat dan akhlak Rasul itu adalah tadi al-haya wat tawadu. Rasul punya sifat tawadu. Apa itu tawadu? Kanjeng baginda Rasul tawadu, rendah hati. Kalau Ustaz Aan tawadu adalah tahu warna duit. Bu, ibu-ibu punya sifat tawadu, tapi ibu adalah tahu warna duit. Betul apa betul? Betul. Pak, punya istri mah jago cari duit. Betul. Bapak-bapak naruh di dompet mana aja dia tahu. Betul apa betul? Itu sifat daripada emak-emak kita yang tawadu. Bapak umpetin di dompet, kasih tahu. Saya di rumah kalau naruh duit di mana Pak? Bu, saya kalau naruh duit bukan di dompet. Nih, di peci. Peci saya di rumah warna hitam itu tahadus dini, mohon izin ada 10. Ya, 1 buat ceramah beda, buat ke KUA nikahin orang beda, buat acara protokoler beda, buat takziah beda, buat ngaji kubur beda. Saya bisa pisahin tuh Bu. Tiba-tiba kalau saya dapat rezeki saya taruh di peci. Istri saya si bunda di rumah nggak tahu. Tapi tetap kewajiban suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin setiap hari. Betul apa betul? Bu, suaminya ayang bednya ngasih uang jajan setiap hari nggak? Insya Allah mudah-mudahan berkah ya Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah. Ada 500 ya? Apa? Ada 500 ya? Kemudian apa kata Rasul? Rasul memiliki sifat yarka'u saubahu. Rasul menjahit bajunya sendiri. Rasul nyuci bajunya sendiri. Kalau bapak-bapak nyuci baju sendiri enggak? Boro-boro. Habis dipakai dilemparin ke mesin cuci. Sekarang mah alhamdulillah Ustadz Doni, zaman sekarang sudah ada mesin cuci, buka langsung lemparin, insya Allah jadi. Bahkan sekarang ada laundry yang kalau kita duduk langsung datang sendiri. Betul? Betul apa betul? Mama kalau dia lagi nyuci, dulu mah nyucinya ibarat kata pakai penggilesan. Betul?
Kalau sekarang ibu-ibu saya sambil main talkie, sambil main HP bisa nyuci, betul? Bisa online, betul? Bisa pesen GoFood, bisa pesen paket. Makanya Bapak, saya ajarkan nih Pak, kalau Bapak-bapak masih di rumah, jangan nongkrong di depan rumah Pak, antara pukul 7 sampai pukul 5 sore ya. Karena yang hadir itu adalah COD. Saya demi Allah 3 hari yang lalu si Bunda di rumah bilang, Abi, Bunda mau ke Tanah Abang dulu, ngapain belanja? Kita kan punya dagangan tuh Bu, dagangan online. Kalau nanti ada tukang paket, Abi jangan kaget, paketnya ada 15. Subhanallah, saya pergi aja dah. Daripada saya harus bayar COD, mendingan saya kabur. Itulah nasib daripada emak-emak. Betul apa betul? Bunda yang dirahmati Allah. Wa yahlubu syatahu. Nabi memeras susu kambingnya sendiri. Kalau bapak-bapak minta diperas ya. Kalau ibu minta dibuatin. Kalau bapak minta dibuatkan susu. Kalau Nabi langsung beliau meras susunya sendiri, meras kambingnya sendiri, kemudian beliau minum. Itulah ciri-ciri dari karakter baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yasiru bihikmatin bisiratin sariyah. Rasul selalu berbuat baik kepada keluarganya. Rasul adalah sayang terhadap istrinya melebihi sayangnya terhadap dirinya sendiri. Bahkan Rasul sayang kepada anak-anaknya. Bunda yang dirahmati Allah, saya pengen tanya, berapa anak-anak Nabi? Sebutkan. Mau saya ajarin biar cepat bisa. Yuk, siap ya? Oke, siap. Bapak-bapak ikut ya, yang malu Pak. Ini kayaknya mama mulu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Saya hafal benar. Saya kasih nih hafal ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Saya di TPA ya? Di TPA? Apa TK Islam? TK Islam. Bu, cara ngapal enak Bu? Bu, zaman sekarang enak ngapal, tapi cepat lupa. Karena apa? Nilai keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu. Tadi makanya jangan lupa ini guru-guru ngaji kita. Ya Bu, guru ngaji kita udah serius. Dari pagi 24 jam jagain kampung kita, ngajarin ngaji Iqra kita, ngajarin ngaji alif-alifan sampai alif beneran diajarin. Betul apa betul? Bu? Ya? Ya Bu? Bu ya? Ya? Tuh, starter dengerin ya yang di dalam. Oke. Kemudian akhlak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasul sangat cinta kepada orang-orang fakir dan miskin. Kita enggak cinta, Pak. Kita sayang enggak Pak sama orang fakir dan miskin? Sayang banget Ustaz, orang kita juga fakir miskin. Rasul sangat cinta kepada fakir dan miskin. Bahkan Rasul maaf Bapak Ibu hadirin, ayahanda dan bunda, wa yusayyi'u janaizahum. Rasul dia
takziah datang melayat. Di sini ada nggak kalau ada orang meninggal kagak melayat? Ada. Di sana juga banyak. Padahal Bu, Bapak ada suatu kaidah begini. Kalau ada tetangga kita meninggal kita tidak takziah, ya hati-hati. Itu akan mengeraskan hati kita di dalam kita berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wa yusayyi'u janaizahum adalah perintah Kanjeng Baginda Rasul. Kalau ada tetangga, saudara, sahabat yang meninggal, kita datangin kalau kita masih ada waktu. Betul? Beda kalau kita lagi kerja. Beda kalau kita lagi di mana-mana, tetangga kita meninggal datangin. Itu pribadi Kanjeng akhlak Rasul. Wa ya'udu mardahum. Rasul kalau ada tetangga atau sahabatnya yang sakit, Rasul datang jenguk. Bu, kalau sekarang sudah enak, kalau ibu jenguk ke rumah sakit, insya Allah dokter sudah izinkan. Dulu tahun Covid, boro-boro kita mau jenguk, kita mau lihat aja nggak boleh karena akibat Covid. Sekarang mah boleh. Makanya tolong kalau ada tetangganya yang sakit jangan dijiem-jemin aja, ya. Kita bantu minimal kalau kita tidak punya fulus, tidak punya nukut, tidak punya money, tidak punya uang, minimal kita doain tuh tetangga kita. Jangan orang sakit biarin dia mah biar cepat mati. Disumpahin. Itulah karakter dari baginda Rasul. Wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum. Rasul selalu menjaga umatnya. Bunda yang dirahmati Allah, ayahanda yang dirahmati Allah. Dulu di zaman Rasul pernah ada sahabat yang bernama Ahmad Suja, ya, Abu Suja, bukan Abu Janda, ya. Beliau kalau sholat berjamaah di musola Al-Hidayah selalu tidak mau baca doa, langsung Allahumma lantas